Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Alhamdulillah, salaman lagi kita. Iya, Alhamdulillah. Perjalanan menuju sesuatu. Dan biasanya bukan hanya perjalanan fisik tapi juga perjalanan spiritual. Masya Gitu ya. Ada hari-hari yang baik untuk hari Jumat anggaplah ya. Dan ternyata ada bulan juga sekarang bulan puasa, bulan perjalanan. Nah, berhubungan dengan perjalanan ini, kira-kira kalau misalkan safar dalam sholat dengan safar dalam puasa itu perbedaan di mana? Misalkan kita bisa mengkosor menjamak dalam sholat itu ada batasannya. Ya. Nah, kalau misalkan safar di dalam Puasa ini, terima kasih. Ya. Sebentar Kiai, sebelum dijawab kita kasih selamat dulu Kiai. Ayo, selamat. Sekarang Selamat sudah jadi. karena sudah sampai pada stasiun berikutnya. Iya. Ya, dulu stasiun sebagai Jejaka, Ya. kemudian stasiun sebagai Sekarang itu dia L-nya sudah hilang Kiai. apa itu? Ya, biasanya lelaki kan, laki-laki gitu kan. L-nya sekarang udah hilang. L-nya hilang. L-nya hilang ya. Masya Allah. Silakan Kiai. Ya, terima kasih. Ya, hidup memang adalah perjalanan. Satu di antara yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun, ada daya tarik magnet gravitasi teramat kuat yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Yaitu kita berubah, kita menua. Asik Kiai. Asik. Wah, luar biasa berubah ya. Itu nggak bisa dilawan, mau bagaimana. Ilmu pengetahuan secanggih apapun tidak sampai tahapnya beliau berada pada stasiun berikutnya. Itu semua ya begitulah Mudah-mudahan perjalanan. kita menyusul Kiai ya. Amin. Nah, kita ini dari perjalanan ke stasiun menuju stasiun. Sehingga perjalanan memang hakikat hidup demikian. Tentulah dalam agama khususnya fikih ada bab khusus tentang perjalanan. Secara umum hidup adalah perjalanan. Maka dalam fikih-fikih pun ada perjalanan. Memang dibedakan antara fikih sholat dengan fikih puasa secara khusus. Misalnya kalau untuk sholat juga terdapat perbedaan pendapat di antara para imam mazhab. Imam Syafi'i kurang lebih 80 km baru dihitung perjalanan. Ya, 80 km. Sekarang kita akan menempuh berapa kilometer? Sekitar lebih 80 mendekati 100. Sudah ikut perjalanan menurut Imam Syafi'i. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam kurang lebih 22 kilo dari batas kota. Pulang pergi 44. Itu sudah disebut batas perjalanan karena dulu katanya itulah titik walaupun mungkin penyederhanaan, tapi dulu kota itu ada temboknya seperti ini. Ini padang pasir. Nah, sampai kira-kira jauh tak terlihat gitulah. Ya, 44 kilometeran masuk hitungan perjalanan. Begitu masuk hitungan itu dalam mazhab Ahlul Bait, sholat itu di qashar. Nah, tentang qashar dan juga nanti hukum dengan puasa, ada yang disebut rukhsah, ada yang disebut azimah. Kalau rukhsah, pilihan. Seperti misalnya kalau kalian sakit atau dalam perjalanan, gantilah dengan hari-hari yang lain dalam ayat puasa. Kalau pendapat rukhsah, ini bukan kewajiban. Ganti dengan arti tidak puasa, nanti ganti dari yang lain. Tidak. Tapi kalau memilih rukhsah, ini pilihan. Kalau mau puasa, monggo. Kalau mau di perjalanan mau buka, monggo. Nah, mazhab Ahlul Bait, jumhur ulamanya mayoritasnya mengatakan ini azimah. Jadi kewajiban. Kalau sakit dan dalam perjalanan ya wajib buka. Kan beda. Kalau yang rukhsah itu pilihan. Kalau yang azimah wajib. Nah, kriteria dalam mazhab Ahlul Bait untuk perjalanan dalam puasa itu kalau kita lewat setengah hari ini ditandai dengan waktu zuhur. Jadi kalau kita membelah setengah hari perjalanan, maka kita ikut hukum perjalanan. Maksudnya begini, kalau kita berada dari titik A ke titik B, A tempat mukim kita, B tanah air kita, misalnya dalam mazhab Ahlul Bait ada fikih kita dihukumi sholat penuh itu di tanah air, tanah lahir, atau tanah kita mukim. Nah,
tidak selalu kita, misalnya bapak-bapak berdua boleh jadi lahirnya di luar tanah Jawa, ya. betul. Tapi mukim di sini. Nah, karena mukim maka dia menjadi Wajib itu ya. penuh sholatnya, penuh. Nah, kalau nanti kembali ke tanah air, tanah lahir, penuh juga sholatnya itu. Nah, diantar. Misalnya nih titik A tanah lahir, titik B mukim. Kalau berangkat pagi sampai di B sebelum zuhur, walaupun jaraknya lebih dari batas perjalanan tadi itu, dapat melanjutkan puasa. Oh iya. Maksudnya gimana tuh? Nah, Tergantung perjalanan Pak Edi kemana ya. dan menggunakan apa? Menggunakan apa? Misalnya nih, batas perjalanan kan 44 kilo pulang pergi. Ya. Tapi kalau tujuan kita ini, kita dari titik A tanah lahir menuju tanah mukim, sampai di tujuan sebelum zuhur, kita dapat melanjutkan puasa. Karena setengah hari lebih kita berada di tanah lahir atau tanah mukim. Gimana Pak? Demikian pula sebaliknya. Kalau kita berangkatnya setelah zuhur. Nah, kalau setelah zuhur dalam mazhab Ahlul Bait mau kemana saja aman. Aman. Karena setengah hari sudah kita lewati dalam keadaan puasa. Kalau itu gimana Kiai? Bisa terjadi perhitungan seperti itu atau ada apa namanya itu sebab akibatnya dulu sehingga hal itu menjadi patokan menentukan hal seperti itu Kiai? Ya, jadi dalam mazhab Ahlul Bait batasan kita berpuasa atau tidak itu adalah zuhur, adzan zuhur, tengah hari. Kalau kita berada, kalau lebih setengah hari itu kita dapat puasa, maka kita lanjut puasa. Lebih setengah hari. Ya. Berarti dari sahur sudah di rumah. Sahur di rumah. Hari, nah, kita sudah berpuasa setengah hari kan? Setengah. Di tempat mukim. Maksudnya sehari ini kan dari subuh sampai maghrib nih. Tengah-tengahnya itu zuhur. Kalau kita dapat lebih dari setengahnya zuhur, lanjut. Iya. Kira-kira. Kalau itu saya paham. Kenapa hitungannya begitu Kiai? Itu maksudnya Kiai. Nah itu dia. Kenapa hitungannya demikian? Ini diambil dari beberapa riwayat yang menjadikan zuhur sebagai patokan. Misalnya ada riwayat begini. Ya Imam, aku dalam perjalanan bulan suci Ramadan. Kalau bagaimana perjalananku? Imam menjawab, kalau engkau mau puasa, kalau engkau mau berbuka, gitu. Kalau kita hanya baca satu hadis itu, kita akan menganggapnya ini rukhsah. Oh ini pilihan. Dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan maksudnya kalau mau puasa silakan puasa, tapi berangkatlah setelah zuhur. Kalau mau berbuka silakan berbuka, tapi berangkatnya sebelum zuhur dan sampai di tujuan setelah zuhur. Kalau yang mau berbuka. Ya. Berangkatnya sebelum zuhur. Kalau mau berangkat sebelum zuhur sampai di tujuan juga sebelum zuhur lagi. Sebelum zuhur lagi. Ya, karena ketika kita sampai di tujuan, kita punya waktu yang lebih dari setengah hari di tempat tujuan, kan? Iya. Nah, jadi kita berbuka gitu. Berpuasa. Berpuasa. Kalau sampainya sebelum zuhur di tempat tujuan. Sebelum zuhur. Karena kan kita jadi dapat zuhur plus waktu zuhur ke maghrib plus sebelumnya. Coba Pak, gimana Pak? Masih agak ini ya? Iya. Agak teknis ya? Iya. Kalau sampainya setelah zuhur berarti berbuka. Berbuka. Iya.